Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudaraku? Ya, doa dan harapan saya kita semua baik-baik saja dan terus hidup dalam pengharapan kepada cinta kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, mengubah hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan baik, menuntun hidup kita di dalam segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti. Setiap hari Tuhan memberkati kami. Pada hari ini kami mau melakukan segala aktivitas. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik yang berkenan kepadamu. Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu, kami mau belajar senantiasa. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 12 Januari 2023 tertulis dalam kitab Wahyu 1 ayat 8. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Audo bonana jala ujungna, Nina Tuhan debata nuaing debata naung adong hian, nanaing roi sigonggom saluhutna. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala makhluk, segala ciptaan, tidak ada yang kekal. Semuanya akan berubah. Manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling sempurna di dalam segala hal pun tidak kekal dan berubah. Semua berubah. Yang tadinya baik bisa berubah menjadi tidak baik. Yang tadinya bagus berubah menjadi tidak bagus. Ya, itulah kehidupan di bumi ini. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada dunia, menggantungkan kepada segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tetapi hendaklah kiranya kita menggantungkan seluruh harapan dan hidup kita hanya kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah dua alfabet dalam abjad Yunani, yang awal dan yang akhir, huruf pertama dan huruf terakhir. Kalau Yesus mengatakan Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, di sini mau mengatakan Yesus sudah ada sejak semula, dan Dia juga yang akan terus ada sampai akhir zaman. Jika Yesus adalah Alfa, yang adalah awal dan mulanya, itu berarti Yesus sudah ada sejak segala sesuatunya belum ada. Dia tidak diciptakan karena Dia sudah ada sejak semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus
tidak mempunyai permulaan. Ya, kalau bumi ini, alam semesta memiliki permulaan, maka Tuhan tidaklah memiliki permulaan. Yesus bukan yang kedua, tetapi Dia adalah Alfa. Dia bukan beta, tetapi Dia adalah yang utama. Artinya, tidak ada lagi yang lain. Hanya Yesus satu-satunya lah yang pertama, yang sudah ada sejak semula. Oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia yang kekal itu. Dia yang ada, yang sudah tahu apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Setiap apa yang kita jalani, apa yang kita rancangkan, Tuhan tahu semua. Yesus tahu semua. Oleh karena itu, hendaklah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh harapan-harapan kita kepada Dia. Biarlah Dia yang mengawali, Dia yang menyertai, dan Dia terus menuntun kita untuk melakukan segala yang baik sampai ke tujuan yang baik itu. Yang kedua, Yesus adalah Omega. Omega artinya segala sesuatu yang kita lakukan pun harus berakhir pada Dia. Dan hidup kita dari awal sampai akhir harus berorientasi kepada Tuhan saja. Kita sering sekali berorientasi kepada diri kita, bukan? Hanya untuk menyenangkan hati kita, pikiran kita, kita mau melakukan segala sesuatu. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan pada hari ini, hendaklah kita mau berubah, menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya orientasi kehidupan kita. Bagaimanakah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai orientasi kehidupan kita? Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, hendaklah itu kita lakukan dengan sukacita untuk menyenangkan hatinya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menyertakan Tuhan senantiasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan menjadi teman sahabat sejati kita. Dialah yang menjadi inspirasi kita untuk terus penuh semangat, terus berpengharapan. Dan biarlah hanya Dia satu-satunya tujuan hidup kita. Karena Tuhan menciptakan kita adalah untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, jalanilah hidupmu saat ini, nikmatilah bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, Dia tetap Allah yang setia, karena Dialah Allah sejak semula. Dia Alfa dan Omega. Dia yang terakhir, yang akan terus menuntun kita, yang akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan penuh sukacita, asal kita tetap setia kepadanya. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sampai hari ini, kami sering berubah. Kami sering memikirkan apa yang baik menurut pikiran kami. Dan kami sering sekali melakukan hal-hal yang menuruti keinginan daging kami. Melalui firman Tuhan hari ini, kami mau belajar untuk terus menjadikan Tuhan satu-satunya prioritas dalam hidup kami. Kami mau hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang baik, sehingga setiap pekerjaan baik kami berkenan bagi-Mu dan kami diberkati di dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami, kuatkan kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk terus bersyukur kepada-Mu dan ajar kami untuk dapat memakai berkat-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.